Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua mahasiswa dan mahasiswi kelas interpersonal skill. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas salah satu materi yaitu tentang kecerdasan manusia. Jadi ini merupakan salah satu materi dari 7 materi dari 7 materi yang akan nanti menjadi pembahasan setelah ujian tengah semester ini, sebelum ujian akhir semester ya. Nanti kita akan coba membahas lagi beberapa materi lebih dalam, jadi saya harapkan Ananda semua itu bisa ikut berpartisipasi lebih aktif lagi dibandingkan dengan yang sebelum UTS, dengan harapan ini materinya itu bisa Ananda ikuti dan bisa Ananda pahami dengan baik, dan tidak hanya sekedar dipahami, juga kalau bisa itu diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Baiklah, jadi hari ini kita akan coba membahas mengenai kecerdasan atau intelijensia yang umumnya itu dimiliki oleh seorang manusia. Oke, jadi sedikit pengantar bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan diberikan sebuah bekal atau anugerah yang disebut dengan istilah kecerdasan, atau istilah lainnya yaitu intelijensi. Oke, jadi dari kecerdasan itulah kenapa makanya manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna dibanding atau diantara dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan-pembahasan berikutnya, saya akan mau menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kecerdasan itu sendiri atau intelijensi itu sebenarnya apa. Nah, saya mengutip beberapa referensi yang dikemukakan oleh beberapa ahli psikologi. Ya, jadi ini memang arah bidang ilmunya tentang psikologi, ya. Ada dari Anita Woolfolk yang mengemukakan bahwa kecerdasan atau intelijensi itu merupakan sebuah kemampuan untuk belajar, untuk beradaptasi dengan situasi yang baru atau lingkungan yang ada di sekitar manusia tersebut. Jadi bagaimana manusia ini belajar agar dia bisa beradaptasi dan diterima oleh lingkungannya tersebut, itulah yang disebut dengan kecerdasan menurut Anita Woolfolk. Yang kedua, ada seorang ahli yang bernama C.P. Chaplin. Nah, kalau Chaplin ini dia mendefinisikan kecerdasan atau intelijensi sebagai suatu kemampuan yang dimiliki kita sebagai seorang manusia itu dalam menghadapi dan menyesuaikan diri secara tepat dan juga efektif. Nah, kepada siapa kita menyesuaikan diri, kepada siapa atau apa yang kita hadapi, otomatis segala sesuatu yang terjadi yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Oke, satu lagi menurut Gregory. Menurut Gregory, kecerdasan adalah sebuah kemampuan atau keterampilan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai. Ketika kita bisa menambah nilai dari sebuah produk yang sudah ada atau kita membuat sebuah produk yang baru, itulah di sanalah Gregory mengatakan bahwa kita sudah cerdas, sudah memiliki kecerdasan. Nah, dari ketiga definisi tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa kecerdasan atau intelijensi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seorang manusia untuk memahami dunianya, berpikir rasional, serta bisa dipakai untuk menghadapi tantangan hidup. Karena yang namanya manusia, sekaya apapun dia, sesukses apapun dia, sepintar apapun dia, gak akan pernah terlepas dari yang namanya tantangan. Nah, tantangannya itu tujuan untuk apa? Tantangan atau yang berupa cobaan dan ujian itu diberikan Tuhan, kurang lebih manfaatnya untuk meningkatkan lagi status kita atau derajat kita di mata Sang Pencipta. Jadi mental kita lebih kuat, lebih siap lagi dalam menghadapi dunia kita ke depannya, karena kita nggak tahu apa yang akan kita alami di masa yang akan datang. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpulkan bahwa kecerdasan dalam diri manusia itu diartikan sebagai kemampuan manusia dalam memahami, membuat inovasi-inovasi atau keterbaharuan, serta mencari berbagai solusi terhadap situasi atau problema yang kita miliki. Jadi Ananda semua, itulah definisi dari kecerdasan atau intelijensi. Oke, kita bahas selanjutnya. Oke,
Jadi untuk pembahasan kali ini Ananda semua, kita akan coba membahas 5 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Intellectual quotient, ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan emotional quotient. Quotient, tulisannya quotient, bacanya quotient ya. Yaitu kecerdasan secara emosional. Yang ketiga adalah spiritual quotient atau yang disingkat dengan SQ. Yang keempat adalah adversity quotient atau yang disingkat dengan AQ. Yang terakhir yang kita miliki adalah creativity quotient atau yang disingkat dengan CQ atau CQ ya. Oke. Jadi untuk pembahasan kali ini kita coba fokus membahas kelima kecerdasan ini ya, yang seharusnya memang dimiliki manusia. Inilah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Nah, yang perlu Anda ketahui dari kelima kecerdasan ini ternyata pada prinsipnya, pada kenyataannya, itu yang diketahui oleh manusia secara umum itu cuma 3 kecerdasan, yaitu IQ, EQ, yang kedua EQ, dan yang terakhir adalah SQ. Cuman ketiga kecerdasan ini aja yang terkenal, nah, yang dikenal banyak oleh orang. Padahal sebenarnya kita punya ada 2 lagi, adversity quotient dan juga creativity quotient, yang mana kedua ini juga mempengaruhi personality seseorang. Nah, di sini akan kita bahas ya. Kita bahas bahwasannya memiliki dan juga mengembangkan kelima kecerdasan ini itu sangat penting untuk mengembangkan karakter kita secara personality. Oke. Kemudian kebanyakan individu, kebanyakan manusia lainnya itu menganggap bahwa adversity quotient dan juga creativity quotient itu merupakan bagian dari intellectual quotient tadi. Padahal sebenarnya kedua konsep dari IQ dan juga EQ dan CQ itu tuh sangat berbeda sekali. Termasuk manfaatnya, definisinya, dan segala macamnya itu sangat berbeda sekali. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang akan kita bahas pada hari ini dengan harapan Ananda semua bisa mengkotak-kotakan manakah yang termasuk IQ, EQ, SQ, EQ, dan juga CQ. Oke, lanjut. Kecerdasan ini yang akan kita bahas kali ini, itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, itu bisa mempengaruhi karakter seseorang. Terutama IQ dan juga EQ. Nah, dengan adanya kemampuan mengembangkan personality atau karakter yang bagus tadi, itu bisa kita katakan bahwa orang tersebut itu sudah memiliki IQ dan juga EQ yang bagus. Tapi sebaliknya, jika kita merasa personality kita kurang baik atau kita menilai orang lain bahwa itu karakternya kurang bagus ya, maka kita juga bisa menilai bahwa orang tersebut mungkin rendah secara IQ dan juga EQ-nya. Nah, jadi kalau misalnya Ananda mau mengembangkan personality yang lebih ke arah lebih baik lagi, nah, coba dulu untuk mengembangkan kecerdasan IQ dan EQ yang Ananda miliki minimal ya, minimal kembangkan dulu kecerdasan ini, insya Allah nanti akan berpengaruh pada personality. Apalagi kalau misalnya Ananda bisa kembangkan itu berbarengan dengan adanya peningkatan spiritual quotient, adversity quotient, dan creativity quotient. Oke, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu secara singkat kelima kecerdasan ini. Jadi kalau IQ itu, untuk saya hapus dulu ya. Jadi kalau IQ, intellectual quotient, adalah kecerdasan seseorang yang bisa dinilai dari tingginya wawasan orang tersebut. Tingginya wawasan, seberapa dalam wawasan orang tersebut terhadap suatu bidang atau beberapa bidang tertentu. Nah, itu bisa kita katakan IQ orang tersebut tinggi. Jadi ini berhubungan dengan intelektual atau wawasan. Yang kedua adalah emotional quotient. Emotional quotient ini adalah kecerdasan dalam beremosi.
Jadi kapan kita sebagai manusia yang memiliki banyak perasaan, banyak emosi, apakah itu senang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, kapan kita bisa dikatakan cerdas secara EQ? Ya, kapan kita bisa meletakkan macam-macam emosional itu di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, dan bagaimana juga kita bisa mengekspresikan eh, emosi tersebut dengan cara yang tepat, gitu. Dan juga untuk orang yang tepat. Nah, itu dia kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual question. Nah, kalau spiritual question itu berhubungan antara bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menjalankan aturan-aturan atau ajaran yang sudah diberikan atau kita yakini dalam agama kita masing-masing. Jadi ini kalau di dalam Islam itu istilahnya hablum minallah dan hablum minannas. Nah, bagaimana kita bisa membuat itu menjadi harmonis hubungan antara kita dengan sang pencipta, itulah yang disebut dengan SQ. Ya. Yang keempat adalah adversity question. Nah, kalau adversity question ini adalah kecerdasan jika kita menghadapi problem-problem yang biasanya muncul dalam hidup kita. Nah, dengan adanya beban tadi, kira-kira bisa nggak kita mengatur stres kita dengan baik, misalnya, ya, beban dan segala macamnya. Kira-kira kita bisa menemukan nggak solusi dari masalah yang kita hadapi tersebut. Nah, jika kita menemukan solusi, ya, jika kita berhasil menemukan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi, nah bisa kita sebut bahwa kita sudah memiliki adversity quotient yang baik. Yang terakhir adalah creativity quotient. Nah, kalau creativity quotient ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, jadi jika Ananda itu pernah memiliki buah pikiran yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya, nah berarti itu nilai creativity quotient Ananda itu sudah sangat baik sekali. Jadi ini adalah kecerdasan di mana kita bisa berpikir atau bertindak tanpa orang lain memikirkan sebelumnya, tanpa orang lain sebelumnya melakukannya itu terlebih dahulu. Ya, atau istilahnya itu think out of the box. Jadi itu adalah secara singkat penjelasan dari kelima kecerdasan ini. Baik, kita lanjut. Oke, lanjut ini ada gambar otak manusia ya, yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama otak sebelah kiri dan juga otak sebelah kanan. Nah, fungsi kedua belah otak ini itu berbeda-beda, ya. Ada yang lebih menggerakkan fungsi logika kita atau fungsi bahasa kita. Nah, itulah yang nanti akan menimbulkan kecerdasan intelektual seorang. Oke, jadi ini fungsi otak sebelah kiri, yaitu lebih mengembangkan kemampuan logik dan linguistik seseorang, sehingga terbentuklah IQ tadi. Nah, gimana dengan fungsi otak sebelah kanan? Itu lebih mengoptimalkan kemampuan seorang di bidang visual, ya, penglihatan, dan juga musical. Jadi ini lebih ke seni. Nah, dengan adanya kemampuan seni ini tadi maka terciptalah dia creativity question atau CQ tadi. Nah, sementara kolaborasi di antara kedua otak ini itu juga bisa menciptakan dua kecerdasan lainnya seperti adversity dan juga emotional question. Ya, jadi secara singkat EQ dan EQ itu terbentuk dengan adanya optimalisasi fungsi dari kedua belah otak kita, yang sebelah kiri dan otak kanan. Beda sama IQ dan CQ tadi ya. Kalau IQ itu memang benar-benar fungsinya pure, fungsi dari otak sebelah kiri. Kalau CQ itu pure atau murni fungsi dari sebelah otak kanan. Nah, itu dia. Nah, lantas apakah ada manusia yang memiliki kecerdasan otak kiri dan otak kanan itu secara seimbang? 50-50 istilahnya ya. Nah, riset mengatakan bahwa orang yang memiliki kecerdasan seimbang antara otak kiri dan otak kanannya itu cuma sedikit jumlahnya dibandingkan dengan orang yang atau manusia yang lebih cerdas secara kiri atau kanan saja. Jadi dia ada yang mendominasi kecerdasannya, ya cerdas secara kiri saja atau cerdas secara kanan saja. Nah, yang memiliki 50-50 itu cuma segelintir orang saja, ya. Nah, jadi mungkin kita juga bisa menilai kira-kira manakah yang paling mendominasi
apakah fungsi otak kiri kita atau fungsi otak kanan kita. Itu bisa kita lihat dari kegiatan kita sehari-hari, atau bisa kita lihat dari minat kita lebih kemana sekarang ini. Ya, semenjak kita hidup, kita lebih minat atau passion kita kemana. Lebih suka mengenai segala sesuatu yang logis. Nah, mungkin itu bisa kita sebut bahwa IQ kita lebih tinggi dibandingkan dengan CQ tadi. Atau kita lebih suka seni atau musik dan segala macamnya, itu bisa kita katakan bahwa kita lebih cerdas secara otak kanan ya, atau CQ dibandingkan dengan yang otak kiri tadi. Nah, gitu caranya. Jadi kita bisa melihat bisa kita mengukur kecerdasan kita itu mana yang paling mendominasi, itu dilihat dari aktivitas kita sehari-hari, minat kita sehari-hari, passion kita lebih kemana. Ya, kalau misalnya ya tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Dan sebenarnya masih banyak juga cara yang lain, metode yang lain untuk bisa kita nilai apakah otak kiri kita yang lebih mendominasi atau otak kanan kita yang lebih mendominasi. Misalnya itu kalau misalnya Anda lihat di Google atau YouTube, itu ada semacam tes ya, nanti kita ikuti, kita jawab semua pertanyaan tersebut, nanti hasil tersebutlah yang akan menjawab apakah kita lebih mendominasi otak sebelah kiri atau otak sebelah kanan. Ada juga yang dengan cara konsultasi langsung ke psikolog. Nanti setelah kita mengadakan mengadakan pertemuan yang terdiri dari sesi tanya jawab dengan si psikolog tersebut, nanti di endingnya itu nanti si psikolog tadi akan menyimpulkan kira-kira kita lebih ke mana nih dominannya, kecerdasan sebelah otak kiri atau kecerdasan sebelah kanan. Sebenarnya masih banyak metode-metodenya, yang sederhananya tadi yang saya sebutkan di awal ya. Ya, silakan coba nilai sendiri. Oke, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami, dapat mengenal tentang kecerdasan emosi, kecerdasan-kecerdasan lainnya, serta strategi untuk mengolah dan juga mengembangkan kecerdasan-kecerdasan tersebut. Ya, nanti materinya ini akan kita bahas ditambah dengan kecerdasan yang lainnya ya. Kalau ini hanya disebutkan pengertian IQ, perbedaannya, tingkat, tipe-tipe, peranan, strategi khusus untuk IQ saja. Nanti akan saya tambahkan dengan kecerdasan-kecerdasan lainnya tadi ya. Baik. Oke, ini ada pertanyaan. Which is important? Kira-kira mana yang paling penting? Apakah mengembangkan kecerdasan emosionalkah atau mengembangkan kecerdasan intelektualkah? Nah, dalam mengarungi hidup kita untuk sukses di masa yang akan datang. Nah, pertanyaan selanjutnya. Manakah yang paling mudah mencapai kesuksesan? Apakah orang yang memiliki IQ tinggi atau orang yang memiliki EQ lebih tinggi? Nah, sebenarnya fungsi antara IQ dan EQ ini berbeda-beda ya. Yang satu itu untuk mengakar seberapa besar wawasan kita. Kalau ini otomatis IQ ini dipakai ketika kita bekerja atau berkuliah. Lebih sifatnya itu teori ya, mungkin ya. Lebih dipakai secara praktikal atau hard skill istilahnya. Tuh. Kalau EQ ini lebih ke soft skill. Nah, kembali lagi ke materi kita sebelumnya. Apa perbedaan hard skill dan soft skill? Sebenarnya jika kita memiliki kedua ini dengan baik, maka otomatis kesuksesan akan dengan gampang kita raih. Nah, gitu kan? Tapi kan permasalahannya di sini yang ditanyakan adalah yang manakah yang paling mudah untuk kita membantu kita dalam mencapai kesuksesan, apakah IQ yang tinggi atau EQ yang tinggi. Oke, nanti kita akan di saat berikutnya akan ketemu sebuah riset nih yang membahas mengenai pertanyaan ini. Oke, ini ada riset yang mengatakan bahwa 73% jumlah populasi manusia di dunia ini ternyata lebih banyak dia memiliki IQ yang tinggi dibandingkan dengan emotional quotient tadi. Sementara sisanya adalah orang yang memiliki EQ yang tinggi dibandingkan IQ yang tinggi. Nah, ini baru dilihat dari jumlahnya aja ya, dari jumlahnya saja. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, ada juga riset yang mengatakan bahwa 80% ternyata orang bisa sukses karena memiliki EQ yang tinggi dibandingkan dengan IQ-nya. Nah, ini hasil riset terbaru nih. Hasil risetnya nggak lupa saya sebutkan di sini.
Tapi ini saya sudah mencoba untuk membaca mengenai riset terbaru dan ditemukanlah riset yang ini, hasil riset yang ini. 80% orang yang sukses itu ternyata lebih memiliki IQ yang tinggi dibandingkan dengan IQ yang tinggi. Jadi sekarang orang yang cerdas secara wawasan, jika tidak disertai dengan kecerdasan secara emosi, itu nggak akan bisa dianggap tidak bisa mampu bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi orang cenderung menolak manusia seperti itu tadi, ya, menolak orang yang hanya mementingkan kecerdasan IQ dibandingkan dengan emotional quotient-nya. Karena ini semua itu bisa dinilai ketika kita mengikuti tahapan-tahapan dalam pemilihan tahapan-tahapan dalam penyeleksian kerja nih. Kalau misalnya di dunia kerja ya, kita pasti akan mengikuti seperti tes emotional question ada, tes IQ ada, sampai tahap interview. Itu tujuannya adalah untuk mengakar berapa kira-kira IQ seseorang tersebut, berapa kira-kira IQ orang tersebut. Kalau misalnya berbeda tipis sih nggak masalah, tapi kalau misalnya IQ-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan IQ-nya, katakanlah IQ-nya 80%, sementara IQ-nya 20%, itu maka kan langsung ditolak sama tim HRD-nya. Percayalah, karena orang sekarang lebih mementingkan karakter dibandingkan cerdas secara IQ, tapi karakternya ternyata rendah dan segala macamnya, itu nggak akan bisa diterima oleh orang banyak. Karena pasti orang yang ber-IQ rendah itu tidak bisa diajak kerjasama, diajak berkolaborasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia akan pasti lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang banyak. Nah, jadi coba kalau bisa dari saat ini Ananda itu tidak hanya sekedar lebih mementingkan IQ Ananda, tapi juga kemampuan emosionalnya juga harus dilatih, sama-sama dikembangkan. Jadi harapannya antara IQ dan IQ Ananda itu tidak terlalu tinggi perbedaannya, terlalu signifikan perbedaannya ya. Nah, itu dia maksudnya yang ingin saya sampaikan di sini. Oke, lanjut. Nah, kenapa? Ini masih kita bahas soal yang IQ tadi. Kenapa IQ itu lebih penting daripada IQ? Nah, ini ada beberapa poin di sini. Yang pertama, kecerdasan emosional itu sangat penting untuk membangun kehidupan yang seimbang. Ya, jadi kalau misalnya IQ rendah, kehidupan yang akan kita miliki itu tidak akan seimbang. Ya, karena yang namanya manusia itu pasti kita membutuhkan adanya orang lain untuk menyeimbangkan untuk kegiatan interaksi kita sehari-hari. Jadi bagaimana membuat itu seimbang, otomatis ya IQ harus dikembangkan juga. Yang kedua adalah kecerdasan emosional itu baik untuk kesehatan fisik karena bisa mengurangi dampak buruk dari stres dan juga depresi. Depresi bisa kita hindari kalau kita misalnya memiliki kecerdasan emosional yang baik. Yang ketiga, kecerdasan otak itu disebut pintar, tapi orang yang memiliki kecerdasan secara emosional itu disebut sukses. Ya, karena dia bisa karena orang yang cerdas secara emosi ini selain dia bisa mengatur emosinya, dia juga bisa membuat interaksi yang baik, yang positif dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya kita memiliki banyak pertemanan, memperluas jaringan dan lain sebagainya, otomatis sukses akan bisa kita raih secara mudah ya, jika lingkungan yang kita miliki itu secara positif. Ada catatan tambahannya ya. Tapi kalau sekedar IQ aja, berarti orang tersebut kita bilang pintar, belum tentu dia bisa meraih kesuksesan, karena kesuksesan itu juga berhubungan dengan antara kita dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian kecerdasan emosional itu bisa mengontrol semua reaksi-reaksi kita terhadap semua kejadian atau peristiwa yang ada dalam lingkungan kita. Ini sudah saya bahas juga di atas sebelumnya. Yang terakhir, dengan adanya kecerdasan emosional itu bisa menuntun kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena kenapa? Pemimpin itu seseorang atau sebuah jabatan yang dimana kita itu mempengaruhi orang lain untuk bisa bekerja sama dengan kita. Bekerja sama ya, bukan bekerja untuk kita, bekerja sama dengan kita. Ya, kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke poin nomor 3 ini, kalau misalnya kita sukses berinteraksi dengan orang banyak, apalagi berinteraksi kepada staf-staf kita atau orang-orang yang berada di bawah kita posisinya, otomatis itu kita akan menjadikan kita sebagai pemimpin yang baik atau good leader tadi. Oke. Nah,
ada beberapa tadi, salah satunya ya, kalau misalnya kita tidak memiliki EQ yang seimbang, EQ yang baik, maka salah satu dampaknya tadi sudah saya sebutkan adalah kehidupan kita akan menjadi tidak seimbang. Nah, apa saja ciri-ciri dari kehidupan yang belum seimbang? Nih, tidak bisa me time, tidak ada waktu untuk diri kita sendiri, dan juga sulit kalau misalnya punya me time, sulit me time ini yang berkualitas. Sulit kita menemukan waktu untuk diri kita yang berkualitas. Nah, itu dia. Kalau misalnya nggak punya me time, apalagi me time-nya itu nggak berkualitas, orang-orang ini cenderung akan mudah mengalami yang namanya stres. Bahkan dia bisa sampai depresi dan lain sebagainya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah terlalu santai. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak bisa bersantai. Oke, selalu santai, akhirnya dia lupa sama kewajibannya dia, ya, lupa sama kewajiban dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang mahasiswa mungkin, ya, akhirnya dia mengabaikan semua tanggung jawab dia, sehingga banyak pencapaian-pencapaiannya tidak akan tercapai. Ada juga orang yang sama sekali tidak bisa bersantai. Ini tadi, orang-orang tidak memiliki me time dan quality time. Jadi ya, kalau kita sama sekali tidak bisa bersantai, kita cenderung akan gampang terkena stres. Kalau selalu santai pun juga bisa terkena stres, tapi stresnya datang belakangan dibandingkan dengan orang yang tidak bisa bersantai tadi. Oke, kemudian selalu merasa memiliki banyak masalah, kemudian pekerjaan sering tertunda. Nah, kecanduan gadget juga, selalu merasa kekurangan waktu dan kekurangan waktu istirahat. Nah, inilah kira-kira ciri-ciri orang yang memiliki kehidupan belum seimbang. Akibatnya apa tadi? Kembali lagi ke EQ-nya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kita masuk ke pengertian dari kecerdasan-kecerdasan yang sudah saya sebutkan tadi. Bedanya kalau yang saya sebutkan tadi itu secara sederhana, kalau ini lebih mendalam ya. Oke. Di sini kita akan bahas yang pertama sekali mengenai intelijensi quotient. Nah, ini tulisan quotient-nya. Atau kecerdasan intelektual atau intelijensi. Nah, mohon maaf sebelumnya. IQ itu kepanjangan dari intellectual quotient ya, bukan intelligence quotient. Ya kan, coba saya hapus. Coba saya hapus ya, saya ganti. Intelektual. Saya kira tulisannya mungkin seperti ini ya. Intelektual mungkin double L. Oke. Intellectual quotient atau IQ. Jadi IQ ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan dalam menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. Nah, bagaimana cara mengukur IQ? Itu dapat menggunakan alat psikometri yang biasanya disebut sebagai tes IQ. Nah, mungkin beberapa di antara Anda ada yang pernah ikut tes IQ ketika duduk di bangku SMA. Ya, tujuannya itu diadakan agar siswa-siswa itu bisa membuat keputusan yang tepat, apakah kira-kira lebih cocok masuk ke jurusan IPA, IPS, atau lain-lain sebagainya. Itu dia tujuan. Kenapa tes IQ ini biasanya diadakan ketika kita berada di bangku SMA. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. Oke, ini sedikit penjelasan. Jadi IQ, ya, IQ intellectual quotient atau intelligence quotient, yang bisa diartikan sebagai sebuah daya menalar dan logika dari seseorang manusia yang wujudnya itu berupa sebuah kemampuan untuk mempelajari keterampilan baru, menganalisis, dan lain-lain sebagainya. Nah, kecerdasan intelektual ini dipakai untuk memetakan kemampuan kognitif dan kesiapan seseorang di dalam mempelajari sesuatunya. Nah, biasanya untuk mengukur IQ ini ada nilai-nilainya nih, ada rentang nilainya. Nah, kita coba langsung ke sana ya. Nah, ini ada rentang nilai IQ seseorang. Yang paling rendah itu adalah 55, sementara yang paling tinggi itu adalah 145 ke atas. Di mana di sini ada istilah-istilahnya ya.
Untuk setiap range IQ itu ada istilah-istilahnya. Untuk IQ 55 sampai 70 itu disebut dengan keterbelakangan mental, ya, keterbelakangan mental. Nah, rata-rata di dunia ini orang yang memiliki IQ dari 55 sampai 70 itu cuma 2,3%. Nah, kemudian IQ dengan nilai 70 sampai 85 itu disebut dengan intelijensi yang rendah, ya. Kemudian rata-rata orang dunia itu punya berjumlah 13,6% yang memiliki rentang IQ dari 70 sampai 85. Nah, kemudian nilai 85 sampai 100 itu sudah bisa dikatakan kecerdasan rata-rata dengan total populasinya di seluruh dunia adalah 34%. Nah, kemudian IQ dari 100 sampai 115 itu sudah kecerdasan di atas rata-rata, jumlahnya juga sama dengan yang di average. Ini sudah di atas rata-rata, hampir sama jumlahnya ya. Tuh. Kemudian 115 sampai 130 itu sudah kecerdasan yang tinggi. IQ-nya tinggi, tapi masih dalam kategori yang normal. Ya, karena di atas itu masih ada lagi nih yang kecerdasannya taraf IQ-nya itu 130 sampai 145. Superior intelligence. Cuman 2,1% totalnya. Yang 115 sampai 130 tadi total populasinya cuma 13. Yang terakhir adalah nih 145 ke atas. 145 ke atas itu sudah disebut dengan anugerah dari Tuhan, saking cerdasnya disebut anugerah dari Tuhan. Nih, seperti yang dimiliki sama Bapak kita ini. Bapak Einstein. Itu kecerdasan IQ-nya itu di atas 145 ya terakhir ya. Nah, orang sampai menyebut Einstein ini menjadi seseorang yang gila ya. Seorang yang gila karena kecerdasannya itu tidak bisa terfikirkan, tidak bisa dianggap normal oleh orang banyak, sehingga orang-orang banyak menyebut dia gila saking tinggi IQ-nya tadi. Totalnya cuma 0,13% dari keseluruhan masyarakat di dunia. Jadi rata-rata orang dunia ini, kalau misalnya kita lihat dari kurva ini ya Anda semua, itu rata-rata orang tinggi, rata-rata orang memiliki skor IQ yaitu dari 85 sampai 115. Nah, itu dia. Kira-kira kita masuk ke yang mana? Tentunya Anda bisa nilai dari bisa mengikuti tes IQ mungkin. Ya. Tes IQ ada juga yang berbayar, ada juga yang gratis. Kalau Anda mau coba yang gratis itu bisa dilihat di YouTube juga ada. Bisa diunduh di internet juga bisa, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Google Play Store dan lain sebagainya. Itu dia ya. Penjelasan tentang IQ. Oke, ini jadi kecerdasan intelektual tadi itu terbagi lagi dari beberapa tipe kecerdasan seperti visual, verbal, musik, logis, interpersonal, dan juga naturalis. Jenis-jenis pekerjaannya juga sudah tercantum di sini. Oke ya. Jadi semua kecerdasan ini termasuk kecerdasan intelektual. Ada juga beberapa kecerdasan yang tercipta karena adanya kombinasi dari kecerdasan lainnya seperti EQ. Nih kayak interpersonal dan intrapersonal. Oke, lanjut. Oke, yang kedua adalah emotional question. Jadi emotional question itu adalah singkatan dari emotional question atau IQ, diartikan sebagai kecerdasan emosional dalam diri manusia yang ditunjukkan dengan adanya kemampuan dalam mengendalikan emosi atau perasaannya. Jadi pada umumnya kecerdasan emosional itu tumbuh, dipupuk dan dipelajari melalui proses belajar serta dipupuk semenjak seseorang itu lahir ke dunia sampai nanti dia berkembang, maksudnya sampai dia tumbuh, berkembang, dan nanti meninggal. Jadi itu adalah sebuah proses pengembangan karakter yang dilakukan seorang manusia dari mulai ketika dia hidup sampai nanti dia meninggal. Emotional question. Oke, ini yang ketiga adalah spiritual question. Spiritual question adalah singkatannya SQ ya. Bisa diartikan sebagai kecerdasan manusia yang paling tinggi berkaitan dengan hubungan manusia dengan Sang Khalik atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ada beberapa inti dari pokok-pokok
atau inti dari nilai dari spiritual question ini adalah yang pertama, kondisi manusia yang berusaha menghayati keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam jagat raya beserta seluruh isinya. Kemudian inti yang kedua adalah kemampuan seseorang manusia yang berusaha untuk memahami hakikat diri secara utuh. Kemudian usaha seorang manusia di dalam memahami hakikat di balik realitas. Kemudian kemampuan dalam memberi makna atas semua pengalaman hidup yang dijalani. Kemudian kemampuan dalam diri seseorang manusia dalam hal membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terakhir inti dari SQ ini adalah segala usaha untuk memberi makna akan profesi atau status diri pribadi yang mampu membuat orang lain merasa dihargai. Nah, dengan adanya inti-inti atau pokok dari SQ ini tadi, makanya manusia akan merasakan manfaat dari adanya kecerdasan spiritual quotient ini, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan melihat permasalahan itu hanya dari sisi positifnya, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan cenderung melihat suatu masalah itu dari adanya sebuah makna yang terkandung dari masalah tersebut. Nah, itu adalah dampak kalau misalnya kita melihat sebuah masalah dari sisi positifnya. Jadi jangan hanya dinilai dari sisi negatifnya saja. Itu dia manfaat dari spiritual question. Oke, yang keempat adalah adversity question atau kecerdasan adversitas adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat mengatasi suatu kesulitan dengan karakteristik mampu mengontrol situasi sulit, menganggap sumber-sumber kesulitan berasal dari luar diri, memiliki tanggung jawab dalam situasi sulit, mampu membatasi pengaruh situasi sulit dalam aspek kehidupannya, dan memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi situasi atau keadaan sulit. Nah, itu kira-kira pengertian dari adversity question. Yang terakhir adalah creativity question. Nah, kalau creativity question ini seperti yang sudah saya sampaikan adalah berawal dari adanya kreativitas. Nah, di manakah kira-kira kreativitas ini terbentuk? Nah, ada beberapa faktor yang bisa melatar belakangi terjadinya kreativitas pada diri seorang. Itu bisa tercipta dari adanya inspirasi, vision kita ke depannya seperti apa, ide-ide yang tercipta dari pikiran kita seperti apa, adanya brainstorming dengan orang lain, kemudian pikiran-pikiran, bentuk pikiran kita atau mind, imajinasi kita, sehingga terbentuklah sebuah inovasi. Kemudian creativity juga bisa terbentuk dengan adanya motivasi yang didasari dengan adanya knowledge atau pengetahuan. Nah, nih unsur terakhir ini membuat mengatakan bahwasanya wajar beberapa orang mengatakan bahwa SQ ini merupakan dari IQ. Karena salah satu pembentuk dari creativity faktornya adalah adanya pengetahuan. Nah, tapi sebenarnya konsepnya berbeda, jadi jangan disamakan ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada beberapa pengelompokan emosi, ini bisa Anda baca sendiri. Ini juga ada perbedaan IQ dan EQ yang sudah saya bahaskan sebelumnya, jadi kita skip aja. Oke, ini manfaat IQ dalam kehidupan dan juga manfaat EQ dalam kehidupan. Sebenarnya manfaat memiliki IQ dan juga manfaat memiliki EQ serta kecerdasan yang lainnya itu ada banyak sekali. Itu silahkan Anda cari sebanyak-banyak mungkin referensinya. Nah, ini yang terakhir. Jenis-jenis manusia dilihat dari kepemilikan IQ, EQ, dan SQ-nya. Ini saya dapat referensinya dari buku yang saya baca. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang IQ-nya bagus tapi EQ dan SQ-nya kurang bagus, maka orang tersebut dikatakan dengan manusia yang rasionalis. Oke, kemudian yang kedua, ketika manusia tersebut memiliki IQ dan juga EQ yang bagus tapi tidak disertai dengan SQ yang bagus, maka orang tersebut dikatakan manusia yang materialistis. Nah, kemudian SQ-nya bagus tapi IQ dan EQ-nya kurang bagus, disebut manusia yang moralis. Nah, kemudian IQ dan SQ-nya bagus, tapi EQ-nya kurang bagus. Itu disebut dengan manusia egois. Yang terakhir, ketiga-tiganya bagus, itulah manusia fitrah yang seharusnya ada pada diri Anda semuanya, ya kan? Manusia fitrah, manusia suci. Karena IQ-nya bagus, EQ-nya bagus, dan SQ-nya juga bagus. Nah, usahakan Anda memiliki minimal tiga kecerdasan ini dengan bagus. IQ, EQ, SQ. Kalau misalnya ketiga ini udah bagus, insya Allah kecerdasan yang lainnya juga akan terpengaruh dengan sangat baik. Oke, lanjut, ini ada tugas pribadi. Ibu minta setelah memahami
Setelah memahami penjelasan pada materi kali ini, Ibu ingin Ananda semua menemukan potensi kecerdasan manakah yang paling mendominasi dari diri Ananda. Boleh satu atau boleh lebih dari satu, terserah. Ya, yang penting nanti Ananda sebutkan kecerdasan apa yang paling mendominasi pada diri Ananda, kemudian sebutkan juga buktinya apa. Kenapa Ananda mengatakan bahwa Ananda itu cerdas secara IQ, tapi tidak dengan kecerdasan yang lain. Kira-kira buktinya apa? Nah, Ananda buat itu dalam sebuah narasi, kemudian Ananda kirimkan submit ke dalam LMS di bagian assignment atau tugas ya. Karena nanti apa namanya? Daftar isi Ananda akan saya ambil berdasarkan tugas yang sudah terkumpul. Baiklah Ananda semua, setelah ini saya akan membuka sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Bisa kita lakukan secara online ya melalui Zoom, atau juga bisa kita lakukan secara offline melalui LMS atau grup WhatsApp. Itu tergantung kesepakatan kita nantinya. Untuk materi hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.